Di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas membeberkan sejumlah agenda pembangunan prioritas menuju Indonesia Maju 2045. Agenda ini merupakan pengembangan visi misi serta Visi Indonesia 2045 disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Maroke. Halo Maritim Muda Nusantara, kali ini bersama dengan aku Indira Galusomo Putri. Dalam podcast ini aku akan membahas sebuah topik yang sangat menarik banget nih, apalagi untuk para generasi Z dan juga pemuda-pemudi Indonesia. Apa sih topiknya? Pasti kalian pada penasaran kan? Topik kali ini membahas tentang pemuda, generasi Z, dan juga visi misi Indonesia Emas tahun 2045. Tapi kayaknya kurang afdol deh kalau misalkan aku bahasnya cuma sendirian aja. Biar seru, aku bakal panggil satu teman aku untuk membahas seputar pembahasan ini biar makin seru nih teman-teman. Nah, aku udah kedatangan teman aku nih teman-teman, yaitu Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Rasya Putra, biasa dipanggil Rasya. Saat ini kesibukan saya yaitu menjadi mahasiswa di salah satu sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Komunikasi Digital dan Media. Oke Rasya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih kamu udah mau nemenin aku untuk berbincang-bincang dalam podcast kali ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Indira, kita bakal bahas apa sih kali ini tuh? Yang pastinya pembahasan yang sangat menarik untuk generasi Z kayak kita nih Rasya. Oke, menarik. Kita akan membahas mengenai pemuda, generasi Z dan juga visi misi Emas Indonesia tahun 2045. Wah, ini sih benar-benar menarik ya teman-teman. Karena pemuda saat ini tuh banyak memiliki potensi untuk menjadi kekuatan penggerak dalam mewujudkan visi pembangunan untuk Indonesia nih terutama. Oke Rasya, tapi kayaknya kita mau bahasnya satu persatu dulu gak sih? Boleh. Gimana ya? Mungkin kita bahas dari mana dulu ya, enak ya? Mungkin kita bahas dari generasi Z dulu gak sih Rasya? Oh boleh. Menurut kamu gimana sih generasi Z itu? Pandangan kamu nih, gimana sih Indira? Kalau dari pandangan aku ya Rasya, generasi Z itu biasanya orang-orang itu terkenal dengan lemah-lemah katanya Rasya. Katanya itu kalau generasi Z itu kayak mental tempe gitu ya biasanya. Karena di balik itu menurut aku generasi Z itu justru generasi yang sangat bisa untuk mengeluarkan pendapat, karena kita dari kecil aja udah diajarin itu dalam SD, SMP, SMA itu kita mencari tahu sebuah materi dan juga mempresentasikannya, dan juga kita itu diberi leluasa untuk mengeluarkan pendapat kita, untuk bertanya seperti itu. Dan juga generasi Z itu menurut aku itu biasanya mengapresiasikan atau mengekspresikan dirinya itu lewat musik, seni, dan juga biasanya melalui video-video di sosial media Rasya. Tapi kalau misalkan menurut aku ya, aku boleh berpendapat kan di sini. Boleh banget dong. Menurut aku juga generasi Z tuh nggak semuanya yang Indira beritahu tuh nggak semuanya seperti itu. Ada juga beberapa generasi Z yang mungkin gampang kena mental kalau misalkan bener banget sekarang ini. Apalagi sekarang kita masuki magang nih, ada beberapa teman juga yang kayak dia tuh tidak percaya diri gitu. Iya, benar banget. Walaupun sudah dibekali ilmu oleh kampus, tetap kalau emang dari diri dia sendiri tidak menghuni, tidak mampu, mental down lah kayak gitu. Iya, jadi mentalnya tuh kayak down gitu nggak sih Rasya? Kayak kita tuh ngeliat pencapaian seseorang, terus bukannya kita malah terpacu, tapi kita malah tambah insecure, malah tambah down gitu. Emang ada sih beberapa yang seperti itu gitu. Dan jangan sampai sih kita seperti itu ya Rasya. Kita harus membuat
orang lain yang sukses itu menjadi pacuan kita nih untuk bisa sukses seperti mereka ataupun bahkan bisa lebih sukses dari mereka gitu, Rasya. Tapi kan kita juga nggak bisa matokin sifat seseorang ya. Iya, benar banget. Kita juga ya mungkin cuma bisa support kepada teman-teman kita di luar sana. Oke, Rasya. Kalau misalkan tadi kan udah menurut aku nih mengenai generasi Z. Nah, kalau misalkan menurut Rasya sendiri nih, ciri-ciri generasi Z itu menurut kamu itu kayak gimana sih, selain yang tadi kamu bilang mentalnya tuh gampang down gitu ketika melihat pencapaian teman biasanya. Nah, kalau misalkan menurut kamu sendiri apalagi nih selain itu? Oke, dari ciri-ciri dari generasi Z ini karena memang rata-rata tuh mempunyai media sosial ya dan sangat mahir bermain gadget juga ya. Jadi yang mungkin generasi Z ini sangat mempunyai percaya diri yang tinggi seiring menggunakan kayak bahasa-bahasa gaul gitu, kayak lo gue gitu-gitu. Terus komunikatif juga mereka, seiring membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di media sosial. Oke, bener banget sih Rasya. Menurut aku emang kan yang kita lihat itu biasanya di sosial media itu orang-orang itu hanya menunjukkan kebahagiaan atau kesuksesan dari dia sendiri, nggak sih Rasya? Tapi mungkin di balik itu semua pasti mereka ini sempat mengalami yang namanya kegagalan, tapi mungkin tidak diekspos aja gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita ingin mencoba sesuatu juga ya nggak mungkin langsung bisa ke suksesan juga, nggak sih? Pasti kita pastinya akan mengalami sebuah kegagalan gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lihat di sosial media itu mungkin tidak seindah aslinya gitu, tapi itu bisa menjadi pacuan kita untuk terus bisa menjadi seperti orang yang sukses misalkan, seperti itu Rasya. Bener banget sih Indira. Mungkin dari beberapa kalian juga udah ada nih, dari teman-teman kita juga udah ada yang pernah dengar tentang visi misi Indonesia Emas tahun 2045. Tapi buat yang belum tahu, tenang aja nih, kita bakal jelasin ke kalian tentang visi dan misi Indonesia Emas tahun 2045 nih. Oke. Kalau misalkan menurut aku dulu ya mungkin. Menurut Indira gimana? Kalau menurut aku nih, jadi visi misi Indonesia Emas tahun 2045 ini itu adalah pada tahun 2045 Indonesia ini genap berusia 100 tahun nih Rasya, atau bisa kita sebut 1 abad. Dan pada tahun tersebut yang pastinya akan ditargetkan Indonesia ini sudah menjadi negara yang maju, modern, dan juga sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia Rasya. Tapi bukan hanya ditargetkan ya, tapi kita juga harus ikut supaya visi misi tersebut itu bisa tercapai. Apalagi kita sebagai generasi muda nih, yang pastinya pada tahun 2045 ini kita udah menjadi generasi yang sukses lah ya Rasya. Jadi memang kita tuh sangat berperan penting nih pada visi misi Indonesia tahun 2045 nih Rasya. Seperti itu. Mungkin Indonesia juga bisa bersaing dengan negara-negara maju mungkin ya, seperti Amerika, Singapura, kayak gitu kan mungkin ya. Benar banget sih. Mungkin dari teman-teman udah mulai bertanya-tanya nih, siapa sih pencetus visi misi Indonesia Emas tahun 2045? Visi tersebut dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Indonesia ke-7 nih, Presiden terakhir kita nih, Pak D. Joko Widodo. Pada 9 Mei 2019, Presiden merasa optimis bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045 nih Indira. Keren banget gak sih? Keren banget. Nah, kalau misalkan Indonesia bisa menempati ekonomi keempat atau kelima dunia, itu bener-bener kayak yang pastinya negara kita pasti akan sangat-sangat maju ya rasanya. Dan juga pastinya akan mengembangkan berbagai sumber daya yang ada di Indonesia nih Rasya. Nah, kita sebagai pemuda dan juga generasi Z harus membantu nih dan juga mendukung Indonesia Emas tahun 2045 nih Rasya. Bener banget nih, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan nih Indira,
generasi yang akan mewujudkan Indonesia emas ini, yaitu generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti kita ini. Dan dia juga menerangkan para mahasiswa dan mahasiswi dan lulusan universitas jenjang sarjana saat ini berada di kisaran usia 20 tahun sampai 25 tahun. Menurutnya juga pada masa Indonesia berusia 100 tahun, yaitu ntar 2045 ini, mereka masih sekitar 40 tahun ke atas, yang merupakan usia puncak karir bagi profesional generasi kita nih, Indira. Bener banget sih, karena kan di usia 40 tahun itu pastinya kita akan mencapai masa-masa profesional dan juga mungkin udah mempunyai pengalaman nih di usia-usia kita sebelumnya. Apalagi kita seusia kita sekarang ini, kita harus banyakin pengalaman, Rasya. Jangan cuman kuliah pulang iya gak sih? Iya betul. Kalau misalnya kita kuliah pulang doang, kayak kita juga mau berkembangnya di mana. Sedangkan kalau di kelas doang kan paling persaingan kita cuma antar teman, antar kelas. Tapi kalau misalkan kita ikut ke organisasi seperti BEM, itu kan kita bisa explore lebih jauh nih di luar. Itu kayak gimana tuh, Indira? Bener banget, apalagi kayak organisasi di luar kampus nih, kita juga bisa kenalan, kita juga bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman di kampus lain, Rasya. Dan itu benar-benar sebuah pengalaman yang sangat menarik sih, pastinya juga akan menambah pembelajaran untuk diri kita sendiri juga nih, Rasya. Oh ya, aku mau nambahin nih, Rasya. Beliau juga sudah pernah mengatakan nih bahwa generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan juga menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Dan juga beliau juga berpesan nih agar generasi muda saat ini untuk kerja keras, kejar mimpi besar, berusaha sekuat tenaga untuk diri sendiri dan juga untuk Indonesia pastinya, Rasya. Setuju banget nih, kita harus menjadi generasi emas di masa mendatang. Nah, Indira, kamu tahu gak sih ada 4 pilar menuju visi misi Indonesia tahun 2045 nih? Aku tahu sih, Rasya. Apa kita mau bahas itu aja? Boleh. Mungkin bisa dijelasin dulu dari Indira. Oke, mungkin kita akan membahas pilar yang pertama dulu ya, Rasya. Jadi pilar pertama ini adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi nih, Rasya. Pada pilar pertama ini dapat dicapai dengan melakukan berbagai upaya, meliputi yang pertama adalah percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Yang kedua ada peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya ada peningkatan derajat dan juga kualitas hidup rakyat. Dan juga yang terakhir adalah serta mereformasi ketenaga kerjaan. Nah, kalau misalkan menurut Rasya sendiri nih, kita sebagai generasi Z itu penting gak sih untuk memahami ilmu pengetahuan dan juga teknologi? Oke, menurut aku sih penting banget nih, apalagi di generasi Z ini yang dikenal sebagai digital natives. Karena tumbuh di era teknologi digital ini, kemampuan alami kita itu dalam menggunakan teknologi itu dapat menjadi keunggulan untuk mendorong motivasi di berbagai sektor termasuk ekonomi digital nih, Indira. Nah, generasi Z juga seringkali dikenal sebagai generasi yang kreatif dan inovatif. Karena mereka tuh cenderung memiliki pikiran out of the box, di luar nalar gitu, dan menciptakan solusi baru untuk masalah-masalah yang ada nih, Indira. Aku setuju banget sih, Rasya, sama kamu ya. Apalagi generasi Z ini memiliki keahlian dalam memanfaatkan media sosial dan juga pengaruh digital nih, Rasya. Kemampuan ini dapat digunakan untuk menyebarkan ide-ide yang inovatif, mempromosikan proyek-proyek yang relevan dengan visi misi emas 2045 dan juga membentuk opini publik, Rasya. Nah, dan juga nih ya, sekarang ini banyak nih ya programmer handal dengan kemampuan programmingnya ini bisa semakin umum di antara generasi ini nih, Rasya. Banyak gak sih teman-teman kamu yang udah bisa coding, yang udah bisa program-program di umur kita sekarang loh, Rasya? Betul. Banyak banget sih kayak, tapi nggak semua juga bisa coding. Iya benar, apalagi jurusan kita nih. Iya, tapi nggak melulu kita harus sesuai jurusan juga sih. Iya, kita juga bisa belajar yang lain gak sih? Iya, kita bisa belajar ternak di IPB, kita juga bisa belajar gizi di IPB, dan anak gizi dan anak ternak pun bisa kok
seperti kita menjadi podcaster atau bikin videografi, fotografi itu bisa. Bikin film bahkan, bikin web series. Iya, siapa kalau misalkan emang itu udah passionnya dia, pasti dia bakal lakuin sih. Bener banget sih Rasya. Emang apa ya, kita tuh tidak boleh terpaku sama apa yang kita pelajari sekarang. Kita juga harus mempelajari banyak keahlian lain nih Rasya, untuk kehidupan kita di masa depan. Kan kita juga tidak bisa mengandalkan hanya dengan satu keahlian aja nggak sih? Betul. Karena kebanyakan juga generasi Z ini kerjanya tuh nggak sesuai dengan jurusan. Betul. Iya, benar. Kebanyakan kayak ada tuh yang udah lulus, aku pernah cerita sama dia tuh ekspor impor. Oke. Kuliahnya ekspor impor, tetapi pas kerja, tapi emang dia tuh nggak langsung dapat kerja, tapi dia tuh diundang oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia yang sudah terkenal sih, mungkin teman-teman juga pada tahu sih mungkin. Tapi dengan dia masuk stasiun televisi itu juga kayak apa ya, dia pun nggak punya keahlian, dia megang kamera pun nggak bisa, ngedit nggak bisa, tapi karena kegigihan dia, keinginan dia untuk belajar tuh tinggi, jadi dari HR-nya pun cukup tertarik kepada dia gitu. Keren banget sih, emang gimana ya, walaupun kan jauh nih ya ekspor impor dan juga apa yang dia tekuni saat ini tuh bener-bener 180 derajat gitu loh Rasya. Bener-bener gak ada hubungannya. Iya, tapi emang dia belajar sendiri, akhirnya dia bisa mungkin suka dan juga menekuni di bidang tersebut, dan juga dia memilih bidang tersebut untuk menjadi profesi dia saat ini Rasya. Betul. Jadi emang penting sih untuk para pemuda dan generasi emas juga untuk mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 nanti. Bener banget Rasya, apalagi kita sebagai generasi Z ini, kita juga harus membantu pemerintah. Jadi jangan cuman hanya mengandalkan pemerintah juga nih, tapi kita juga harus memberikan sebuah aksi nih Rasya. Iya, betul. Oke Rasya, jadi mungkin kita bisa lanjut nih ke pilar yang kedua, gimana? Boleh. Oke, jadi pilar yang kedua ini ada pembangunan ekonomi berkelanjutan pada pilar kedua ini. Dan pilar ini itu mencakup beberapa program nih Rasya. Yang pertama itu adalah peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri. Yang kedua adalah percepatan industri dan juga pariwisata. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan juga peningkatan kesejahteraan pertanian, dan juga yang terakhir adalah pemantapan ketahanan energi air serta komitmen terhadap lingkungan hidup nih Rasya. Menurut kamu nih Rasya, gimana nih cara pemuda atau generasi Z itu untuk mengimplementasikan mereka terhadap pilar kedua ini Rasya? Mungkin menurut pribadi aja nih ya. Oke, boleh. Menurut pribadi ini, mungkin generasi Z itu dapat terlibat dalam inovasi sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan juga teknologi ramah lingkungan nih teman-teman. Mereka juga dapat menciptakan solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan nih Indira. Serta generasi Z juga dapat berkontribusi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti sekarang kan udah masuk tuh kendaraan listrik. Bener banget. Udah banyak tuh, seperti lalu juga ada pembangkit listrik yang terbaru dan konstruksi rumah hijau. Jadi kebanyakan sekarang kayak kota-kota besar tuh kan lebih banyak gedung-gedung tinggi dan tidak memperdulikan ekosistem. Iya, benar banget. Jadi mungkin polusinya juga cukup tinggi di kota-kota besar, dan kita juga bisa nih merancang konstruksi bangunan hijau. Dan yang tidak kalah penting nih untuk generasi Z dalam berperan meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan kampanye publik. Mereka dapat menggunakan keahlian mereka untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya berkelanjutan dan tindakan yang berkelanjutan nih Indira. Bener banget sih Rasya, menurut aku kayak generasi Z saat ini tuh sebenarnya memang udah banyak nih teman-teman aku yang kalau ke coffee shop itu dia lebih suka pakai tumbler sendiri. Jadi kan untuk bener-bener ramah lingkungan banget nggak sih Rasya? Terus aku pengen nanya, kalau kamu sendiri nih, kamu itu lebih suka kalau keluar itu pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi nih Rasya? Mungkin untuk saat ini ya, karena
mobilitas aku cukup banyak ya, kampus, rumah, lalu banyak juga untuk tugas keluar. Mungkin untuk saat ini masih kendaraan pribadi. Masih kendaraan pribadi ya Rasya ya. Karena untuk akses kendaraan umum pun dari rumah aku pribadi juga cukup jauh ya, benar-benar cukup susah juga. Jadi mungkin untuk saat ini lebih baik kendaraan pribadi. Tapi kalau misalkan di masa mendatang bakal ada bis listrik atau mungkin angkutan lain yang berbasis listrik, kan kayak sekarang Gojek sudah ada tuh. Iya benar yang listrik. Mungkin bisa dicoba sih untuk mengurangi polusi di kota-kota besar ini nih. Bener banget sih. Terus juga kayak untuk berpergian jauh ini, kayak aku sendiri sebagai orang Bekasi yang kuliah di Bogor, aku juga kan terkadang masuk kuliahnya kadang aku PP juga ya, walaupun aku ngekos, tapi kan pengen kayak kalau untuk kuliah yang nggak lama-lama banget aku tuh PP Rasya. Bekasi Bogor itu naik kendaraan umum gitu. Jadi menurut aku emang kendaraan umum tuh seperti kereta, transportasi umum seperti kereta dan bis gitu kan, di Bogor juga udah banyak kan. Bis umum seperti itu tuh benar-benar emang membantu banget mahasiswa gitu, apalagi aku yang ngekos di kota orang tanpa membawa kendaraan. Itu benar-benar aku tuh sangat-sangat memanfaatkan transportasi umum untuk berpergian kemanapun Rasya. Dan itu menurut aku juga sangat-sangat membantu mengurangi polusi di kota ini gitu Rasya. Dan emang ternyata banyak banget gak sih yang bisa dilakuin oleh generasi Z dalam pilar kedua ini Rasya. Dan juga memiliki pengaruh besar juga nih generasi Z terhadap tren konsumsi. Dengan memilih produk dan juga layanan yang ramah lingkungan, mereka juga dapat memberikan dampak positif nih Rasya pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Generasi Z juga dapat aktif nih terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui partisipasi dalam proses demokratis, mereka juga dapat memperjuangkan kebijakan yang mendukung visi misi Indonesia Emas tahun 2045. Bener banget sih, generasi Z ini harus memperjuangkan kebijakan yang mendukung visi misi Indonesia Emas di 2045 mendatang nih. Sekarang kita lanjut pilar ketiga mungkin ya Indira ya. Boleh dong, dari kamu dong sekarang gantian Rasya. Sekarang kita lanjut ke pilar ketiga, yaitu pemerataan pembangunan nih Indira. Program yang harus dilakukan untuk realisasi pilar ketiga ini yaitu yang pertama Indira, percepatan pengentasan kemiskinan. Karena di Indonesia ini masih banyak banget, apalagi di kota-kota besar yang bisa dibilang ibu kota lah. Ibu kota juga masih banyak nih kemiskinan yang melanda nih. Jadi mungkin di generasi kita tuh bisa lebih membantu lah ke rakyat-rakyat yang kurang yang sedang membutuhkan, apalagi dia bisa dikasih lowongan pekerjaan atau diberikan sembako setiap sebulan sekali. Itu sangat membantu sekali untuk rakyat-rakyat kecil di Indonesia ini. Lalu yang kedua juga ada pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu ada pemerataan pembangunan wilayah. Nah, di Indonesia ini pun masih belum merata pembangunannya. Bener banget. Apalagi yang kita tahu terakhir-terakhir ini ada Jokowi yang ke Lampung. Iya benar. Jokowi yang ke Lampung itu kan dia sengaja dia berkunjung ke Lampung agar tahu fasilitas apa sih yang belum Lampung dapatkan. Iya benar banget. Karena pas kita lihat di videonya langsung pun jalannya berlubang, lalu banyak genangan air di mana-mana. Itu kan termasuk infrastruktur yang belum tercapai di Indonesia ini. Masih banyak yang harus diperbaiki lah oleh generasi kita. Dan yang terakhir nih, ada serta pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Dan semoga di 2045 yang akan mendatang ini Indonesia bisa cukup memiliki infrastruktur yang cukup, mulai dari kendaraan umum yang listrik gitu, yang mengurangi polusi, lalu pemerataan infrastruktur ke pelosok-pelosok wilayah di Indonesia, serta
pemerataan pendidikan yang penting sih, Indira. Bener banget sih Rasya. Dan juga ya, seperti yang tadi kamu bilang, seperti contohnya di Lampung ya Rasya. Sebenarnya kan yang kita lihat itu di media sosial itu hanya Lampung ya. Sebenarnya mungkin di setiap daerah pun masih ada nih yang jalanannya rusak, yang infrastrukturnya juga kurang, mungkin ada yang rusak dan belum diperbaiki gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa menjadi menjadi jembatan lah kepada pemerintah untuk bisa gimana nih caranya kita untuk usulan-usulan kita tuh bisa ditampung oleh pemerintah gitu. Usulan-usulan dari masyarakat itu bisa ditampung oleh pemerintah nih Rasya. Apalagi ya generasi Z ini dapat menjadi agen perubahan nih Rasya dalam meningkatkan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi generasi Z itu dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi pendidikan, memberikan dukungan bagi proyek-proyek edukasi lokal, dan juga mendukung program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nih Rasya. Dan juga mendukung usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM di daerah terpencil atau kurang berkembang. Nah, kita sendiri nih Rasya dalam proyek kuliah kita ini, kita tuh sering banget nih dikaitkan dengan membantu UMKM gak sih Rasya? Betul. Kayaknya di setiap semester pasti ada nih kita proyek-proyek bersama UMKM. Betul, karena proyek ini pun sangat membantu untuk para UMKM yang tidak belum terkenal. Bener banget. Karena kita juga sebagai mahasiswa bisa saling mempromosikan antar UMKM. Jadi UMKM yang belum terkenal di pelosok itu kita kenalkan secara publik di sosial media untuk mengundang para konsumen. Iya, para konsumen. Karena belum tentu di pelosok tuh makanannya tidak higienis, karena banyak juga di pelosok tuh makanan-makanan unik. Iya, bener banget. Yang nggak ada di perkotaan. Yang sebelumnya kita nggak tahu nih, terus ternyata bener-bener makanannya enak dan juga harganya juga ekonomis juga nggak sih Rasya? Jadi seperti apa ya? Itu ngebantu UMKM gitu. Dan semoga juga untuk generasi selanjutnya nih, penerus kita itu tuh tetap dipertahanin gitu tugas-tugas itu, karena itu sangat membantu banget. Apalagi kalau kita ngerasain sebagai UMKM, kita pasti pengen banget dong mengundang sosok artis atau influencer untuk mempromosikan dagangannya. Tapi kan kalau mengundang itu kita harus memakan biaya, budgetnya juga nggak murah pasti ya Rasya. Apalagi transportnya juga kan jauh, dan nggak sedikit juga. Nah, untuk memancing itu ke para influencer itu dari kita sebagai mahasiswa tuh harus bisa menjadi jalur lah gitu untuk menjadi jembatan kepada beberapa influencer yang semoga tertarik lah dengan konten kita dan didatangi UMKM tersebut. Dengan cara kita membantu mereka untuk yang pertama biasanya kita membuat branding ya. Betul. Kita membuatkan media sosial dan juga kita membuatkan video-video dan juga foto produk nih kepada UMKM tersebut gitu. Dan juga untuk menarik konsumen juga yang tadinya pada nggak tahu, ternyata pas lihat di Instagram lagi nyari-nyari lagi kepengen apa nih, misalkan bakso apa. Ternyata pas cari di media sosial ternyata ada. Mungkin sebelumnya mereka tidak memakai media sosial, jadi mungkin kurang terekspos gitu kan. Dan juga kita membuatkan video-video menarik, dan juga itu tuh sebenarnya bisa juga bermanfaat untuk kita juga bisa melatih skill kita nggak sih Rasya? Betul. Tapi menurut aku juga ada nih salah satu contoh salah satu mahasiswa di IPB juga, dia itu menggunakan seperti QRIS gitu. Jadi kan ada beberapa UMKM yang masih menerapkan sistem cash. Iya, benar banget. Tapi untuk generasi Z kali ini kan kebanyakan kita udah m-banking, QRIS, transfer udah pasti itu. Ada juga beberapa mahasiswa dari IPB yang menyalurkan untuk membantu lah para UMKM agar mempunyai QRIS. Benar banget Rasya. Jadi emang gimana ya, apalagi kayak kamu sendiri deh males gak sih megang cash? Iya betul. Kayak kalau misalkan megang cash tuh kayak takut hilang atau takut kecopetan. Dan kalau misalkan di m-banking ini, di ATM ini, kita ya cukup membawa HP aja tanpa harus membawa dompet.
membawa ATM juga tidak perlu. Sekarang kan ngambil uang pun bisa cardless gitu. Bener banget sih Rasya. Dan juga memang QRIS ini tuh sangat-sangat membantu para UMKM untuk menjadi lebih banyak lah konsumen. Kadang tuh kan kita pengen beli tapi ternyata nggak bisa bayar pakai cashless, jadi nggak jadi beli gitu kan ya. Betul. Jadi memang harus lebih diedukasi lagi nih para UMKM kecil terutama yang belum mengakses media sosial dan juga QRIS dan segala macamnya. Harus kita edukasi, kita ajarkan untuk perkembangan ekonomi yang lebih maju di masa yang mendatang, Rasya. Betul, Indira. Oke Rasya, mungkin kita bisa lanjut nih ya ke pilar yang terakhir nih Rasya. Oke. Kamu penasaran gak nih sama pilar yang terakhir? Penasaran banget, apa itu? Oke, jadi pilar yang terakhir itu adalah pemantapan ketahanan nasional dan juga tata kelola pemerintahan, Rasya. Jadi di pilar keempat ini meliputi beberapa program, Rasya, yaitu yang pertama adalah demokrasi substantif, yang kedua adalah reformasi kelembagaan dan juga birokrasi, yang ketiga adalah penguatan sistem hukum nasional dan juga anti korupsi. Selanjutnya adalah politik luar negeri dan juga yang bebas aktif. Dan juga yang keempat ini adalah penguatan ketahanan dan juga keamanan, Rasya. Nah, menurut kamu sendiri nih Rasya, gimana nih cara generasi Z ini untuk bisa mendukung pilar keempat ini nih? Bagaimana sih cara pengimplementasiannya gitu sebagai generasi Z? Boleh banget ya Rasya. Mungkin untuk generasi Z saat ini itu sangat bisa banget lah dapat terlibat secara aktif dalam kepemimpinan baik di tingkat lokal maupun nasional nih, Indira. Mereka juga bisa memilih berpartisipasi dalam pemilihan umum, membangun keterampilan kepemimpinan dan juga memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman tentang politik dan hidup hukum di kalangan generasi Z juga nih. Pendidikan politik juga dan hukum juga dapat membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan mendorong partisipasi yang cerdas dalam tata kelola kepemerintahan nih. Serta generasi Z juga dapat mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memudahkan akses informasi publik dan memantau kebijakan pemerintah dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses keputusan. Bener banget nih Rasya, apalagi kan kita sebagai generasi Z yang pastinya ini sangat-sangat banyak banget yang dalam teknologi ini sangat-sangat pintar teknologi, bisa membuat platform-platform, apalagi aplikasi-aplikasi juga Rasya, dan juga aplikasi-aplikasi yang membantu untuk masyarakat bisa menyerukan aspirasinya kepada pemerintah nih Rasya. Generasi Z ini juga sangat berperan nih dalam membangun kesadaran dan juga memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi nih dalam pembuatan keputusan Rasya. Selain itu juga mereka dapat mengorganisasi nih forum diskusi, pelatihan ataupun kampanye sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik. Yang tadinya masyarakat itu kurang tahu banget apa sih itu kebijakan publik tuh kayak gimana sih. Kita bisa memfasilitasi itu Rasya dengan teknologi yang ada sekarang. Generasi Z ini juga dapat terlibat dalam diskusi kebijakan dan juga memberikan masukan yang konstruktif nih Rasya. Melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum kebijakan, generasi Z ini juga dapat membantu membentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu nih Rasya, yang paling penting nih peranan generasi Z dalam mendorong keberlanjutan dan juga ketahanan ekonomi sosial. Dan juga generasi Z ini dapat menciptakan atau mendukung inisiatif ekonomi berkelanjutan yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan juga pembangunan nasional yang seimbang Rasya. Oke, wah, ternyata memang generasi Z itu sangat berperan penting ya untuk mewujudkan visi misi di
Indonesia Emas tahun 2045 mendatang nih, Dira. Benar banget Rasya, kita juga harus menjadi generasi muda saat ini dan juga generasi emas esok nanti nih Rasya. Seperti tadi yang sudah kita bahas, saat ini kita menjadi generasi muda dan juga nanti di umur 40 tahun kita akan menjadi generasi emas yang bisa membantu mewujudkan visi misi Indonesia Emas pada tahun 2045 nih Rasya. Duh, gak kerasa banget nih kita harus undur diri nih Rasya. Sedih gak sih Rasya? Waduh, gak kerasa ya? Gak kerasa udah berapa nih. menit sih kita? Udah berapa menit nih, kayaknya udah cukup lama nih kita Iya. menemani teman-teman semua. Iya, betul. Dan juga kita harus mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kepada teman-teman semua di luar sana agar menjadi saling dorong-mendorong Untuk untuk mewujudkan ya, generasi emas. pada tahun 2045 mendatang. Benar banget nih Rasya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Rasya yang sudah Sama-sama. membantu aku dalam podcast ini, sudah mau berbincang-bincang, berdiskusi dengan topik kita yang sangat menarik banget nih hari ini Rasya. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa, Mariti Muda Nusantara. Terima kasih.